Kalau dulu memang ya namanya apa ya, kalau dulu kan memang untuk menaikkan adrenalin ya, menaikkan adrenalin tuh butuh asupan horor kalau aku dulu ya. Jadi apa ya namanya, ya suka saja kalau nonton film horor dulu ya, tapi ya kalau sekarang ya sukanya yang lucu-lucu, yang komedi-komedi yang bikin ketawa ya, seperti itu. Dulu kan hiburannya kan yang membutuhkan adrenalin ya, membutuhkan apa, kepuasan apa ya namanya, kepuasan jantung ya, seperti itu. Seperti apa, musik-musiknya, terus apa, ornamen-ornamennya, ada apa, membuat jantung berdebar-debar, itu seperti itu ya kalau dulu ya. Ya karena untuk memacu jantung ya, untuk memacu adrenalin seperti itu. Tapi itu malah terhibur kalau aku dulu. Jadi bisa tertawa malahan. Tidak merasa seram, itu nggak ada. Film horor itu nggak ada yang seram. Malah aku tuh malah ketawa, malah geli kalau aku melihat film-film horor, film-film yang apa namanya, mengandung apa namanya, hantu-hantu atau segala macam, atau bahkan zombie-zombie segala macam. Itu waktu dikejar hantu atau dikejar zombie itu bukannya aku tuh apa namanya, menutup mata, itu nggak, malah ketawa. Itu kenapa sih zombinya kok nggak dapat dapat itu manusianya, kalau aku seperti itu ya. Atau kenapa hantunya kok bingung sekali ya, masa menakut-nakuti manusia, manusianya nggak takut-takut ya. Aku malah seperti itu karena malah terasa terhibur kalau aku ya menonton film horor itu ya. Beda kalau manusia nonton film horor pasti teriak-teriak ya. Kalau aku nonton film horor di bioskop dulu ya, itu aku malah ketawa ya. Jadi orang di sebelahku, di belakangku, sampai di depanku itu malah langsung menoleh ke belakang biasanya kalau orang di depanku ya. Ya karena aku nonton film horor itu yang lainnya pada ketakutan, aku malah ketawa sendiri. Seperti itu. Jadi film horor itu hanya menghibur saja kalau aku ya. Karena aku tuh kan cuek ya dengan makhluk-makhluk kayak gitu tuh. Makhluk tak kasat mata itu hanya aku cuekin saja. Seperti itu. Jadi kalau waktu nonton film horor dulu ya, itu mereka pada ketakutan, pada nutup mata ya, aku tuh ketawa. Di satu bioskop itu kan waktu hening ya, waktu suasananya hening, itu aku ketawa malah. Mereka yang di depanku, di kursi depan sama di sampingku itu pada menoleh ke arahku, terus kayak melihatku itu kayak heran saja, kok masnya ini bisa bisa ketawa ya, padahal adegannya sangat seram, sedang dikejar-kejar sama hantu atau sedang bersembunyi di suatu lokasi yang supaya tidak ketahuan. Aku tuh malah ketawa ya, langsung spontan ketawa ya, karena ya lucu bagiku ya, ngapain manusia kok takut sama hantu ya, seperti itu. Jadi ketika dulu kalau aku nonton bioskop itu cuman ajang ketawa saja kalau nonton film horor. Pokoknya film horor, film apa, kayak trailer-trailer seperti itu ya, atau bahkan film apa, psikopat ya, atau katakanlah seperti itu, aku tuh hanya tertawa melihat mereka. Tontonan itu nggak seram, nggak apa ya, malah lebih seram itu kalau secara realita ya, orang yang suka membunuh, orang yang apa, membawa golok, membawa pisau, itu malah lebih seram daripada hantu ya kalau aku ya, karena itu realita. Kalau hantu itu kan apa ya namanya, itu kan hanya main di pikiran saja, di sugesti saja, hanya mindsetnya. Kalau kalian tidak takut ya tidak takut, mau hantunya itu seram, mau musiknya itu penuh dengan apa namanya, mendebarkan jantung, itu ya tidak tidak berpengaruh kalau aku, seperti itu. Malah tertawa aku kalau melihat hantu itu, maksudnya adegan-adegan yang sembunyi-sembunyi terus tiba-tiba apa namanya, membutuhkan tarik nafas seperti itu tuh, aku malah di tengah-tengah seperti itu ya malah tertawa. Nggak ada yang menakutkan kalau aku.
Kalau manusia lain ya menonton film horor itu jiwa mereka akan rusak ya. Tapi kalau aku ya nonton film horor malah tertawa, kalau aku malah menghibur kalau aku ya. Asupannya dulu kan film horor. Kalau aku dulu kan nonton film horor itu supaya tidak kesepian kalau aku ya. Kalau mereka kan nonton film horor kan supaya takut ya. Kalau aku enggak. Kalau aku ya misalnya pergi ke tempat angker ya. Orang mengatakan tempat itu angker, rumah itu angker. Takut mereka kan. Kalau orang-orang biasanya takut lewat situ. Kalau aku enggak. Malah aku tuh lewat situ. Kadang tuh aku malah pipis di rumah itu, di depan rumah itu ya. Bodoh amat kalau aku, ngapain takut. Angker nggak angker ya, namanya juga kebelet kencing ya kencing saja, seperti itu, sambil siul-siul biasanya kalau aku ya. Ya karena kita itu manusia ciptaan Tuhan, gambar serupa dengan Tuhan, gambar serupa dengan Allah. Ngapain kita takut dengan makhluk-makhluk seperti itu? Ngapain? Nggak usah. Makhluk seperti hantu, setan itu kan karena mereka itu tidak bisa naik ke surga. Kalau kita kan kita bisa naik ke surga, bisa juga kita ke neraka. Seperti itu. Kalau mereka kan tidak bisa naik ke surga, di udara terus menerus. Jadi makhluk tertahan, mereka tidak bisa naik ke surga. Kalau kita kan bisa naik ke surga, apalagi ke neraka. Kalau mereka kan nggak bisa ke surga, tempat mereka ya terjebak terus di udara seperti itu. Jangan takut, kita tuh bisa naik ke surga, bisa masuk ke surga. Kalau mereka nggak bisa, seperti itu. Makanya kalau aku misalnya ya ke tempat angker, ke sumur atau kemanapun ya, misalnya tempat itu angker ya, ya sudah, datangin aja tempatnya lewat tempat itu, seperti itu ya. Nggak usah takut, ngapain takut. Kalian itu manusia kan derajatnya lebih tinggi dari mereka yang tidak terlihat. Mereka itu hanyalah CCTV sebenarnya, CCTV yang tak kasat mata. Mereka kan ada, diciptakan ya karena untuk memantau kalian, tindakan kalian yang tidak benar, tindakan kalian yang melanggar perintah Tuhan, perintah Allah, seperti itu. Kalau aku ya cuek, misalnya ada rumah angker ya sudah, jalan saja aku sambil siul-siul. Kalau orang lain pasti sambil doa, misalnya baca doa sambil keras-keras terus lari, biasanya kan seperti itu ya. Kalau aku enggak, jalan aja santai. Kalau misalnya kencing ya, misalnya sudah benar-benar terasa pengen kencing ya kencing saja. Misalnya itu katakanlah rumahnya itu angker ya sudah, kencing saja di depan rumah itu, seperti itu. Bodoh amat kalau aku. Terus kayak kayak di Bali ya, di Bali itu kan ada sesajen ya, ada itu ya, pokoknya katakanlah itu sesajen ya. Itu kalau misalnya orang biasa ya menendang sesajen atau tidak sengaja menginjak atau apa, itu pasti orang itu kan kesurupan ya. Kalau aku bodoh amat ya, kalau ya ada sesajen ya urusan itu yang jagain toko atau jaga warung ya. Sampai penunggu warung, penunggu toko itu geleng-geleng kepala. Makhluknya yang menjaga itu sampai geleng-geleng kepala. Kok ada ya manusia seperti ini?
apa kayak apa keamanannya itu yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat itu sampai geleng-geleng kepala. Ada manusia seperti ini. Iya, namanya itu apa, canang ya, namanya canang. Tanya saja sama mempelai itu kan, kalau waktu ke Bali kemarin itu kan sama mempelai itu kan, sampai penunggunya toko, penunggunya warung, keamanan tak kasat mata ya, katakanlah pagar. Nah itu kan apa namanya, ketika aku di situ kan bodoh amat ya, mau ada canang atau ada sesajen segala macam, entah itu ketendang atau secara disengaja atau tidak disengaja ya, itu yang tidak kasat mata itu sampai geleng-geleng kepala loh. Kok ada ya manusia seperti ini. Aduh, bahkan sampai kepalanya ya, apa namanya, katakanlah dedengkot atau apa namanya, sudah di situ sudah puluhan tahun, ratusan tahun ya, ya apa ya, melihat melihat melihatku ya mungkin ya, sampai geleng-geleng, sampai mereka tuh menyingkir ya, pokoknya malah menghindar atau pergi, malah sebelum aku datang itu mereka sudah pergi. Aduh, pokoknya intinya ketika ketika mau ke situ ya, itu makhluk yang tidak kasat mata itu sudah memberi sinyal tanda supaya mereka itu cabut. Aku mau lewat ke situ itu mereka sudah pada pergi semuanya. Pokoknya lucu-lucu saja ya. Eh, Kalau manusia biasa ya, manusia yang takut ya, itu kalau misalnya menendang atau secara tidak sengaja menendang canang atau sesajen itu ya, dia pasti akan kerasukan atau apa namanya, atau diganggu ya biasanya ya, seperti itu. Kalau aku ya, aku datang aku mau lewat situ ya, buru-buru apa namanya, mereka tuh sudah nggak ada di situ, padahal jarak berapa meter itu dia masih standby ya. Tapi ketika aku sudah lewat di depan toko, depan warungnya itu mereka sudah nggak ada, sudah kabur duluan ya. Pokoknya lucu-lucuan saja sih kalau aku ya, padahal dia sudah di situ puluhan tahun, ratusan tahun ya, sudah menunggu atau jadi keamanan, jadi pagar tak kasat mata di situ. Makanya kadang itu ya lucu-lucuan saja ya, kok ada ya manusia bisa takut sama makhluk yang tidak kelihatan itu, bagaimana coba, seperti itu. Padahal ya di situ tuh ada canang atau apa sesajen itu sangat banyak sekali ya. Nah itu kan biasanya penunggunya kan di situ. Nah ketika aku aku lewat ya, padahal dari jarak berapa meter ya, itu masih ada dia di situ ya. Tapi ketika aku sudah di depan itu mereka sudah nggak tahu kabur kemana mereka, atau bersembunyi di mana, aku nggak tahu ya. Padahal tadi itu aku lihat mereka itu masih masih nongkrong di situ ya, seperti bubar ya. Ketika aku apa eh, sudah ada di depan itunya, canang atau di depan apa sesajennya, itu mereka lari semua. Padahal aku lihat itu tadi itu mereka rame di situ, pada berkumpul di situ, yang tidak kelihatan itu keamanan, pagar pagar keamanan yang tidak kelihatan itu mereka padahal menggerombol di situ. Aku datang, aku jalan di depan itu pada kabur semuanya, pada bubar semuanya. Seperti itu ya. Terus kalau kadang ya aku tuh
ya tidak sengaja menendangnya ya. Terus kadang tuh mereka bertanya, ini siapa sih yang menendang canang ini? Kok ada yang manusia seperti ini ya? Maksudnya apa namanya? Nggak seperti manusia lain. Biasanya kalau orang tidak sengaja menendang canang atau menendang sesajen itu dia langsung minta maaf di tempat atau kayak apa, kayak gini-gini seperti ini ya, pokoknya minta maaf segala macam ya. Ini manusia ini kok ada manusia ini cuek, tapi makhluk yang tidak kasat mata ini yang menjaga pagar pagar keamanan yang tak kasat mata itu sudah bersembunyi di jauh sana. Sudah lari sangat jauh sekali ya. Nggak berani apa berhadapan atau nggak berani di dekat radius dekat berapa meter tuh nggak berani, mereka sudah lari di ujung sana, sudah berapa kilo di sana ya sudah lari. Lucu-lucuan saja ya kalau di Bali itu ya. Aduh. Memang ya apa ya, kalau kalian itu sudah tidak ada rasa ketakutan ya, ya jalan-jalan saja. Nggak perlu takut ya manusia itu. Manusia itu kan serupa gambaran dengan Tuhan, gambaran dengan Allah. Mereka yang tak kasat mata itu kan tidak bisa naik ke surga. Seperti itu. Ya tanya itu sama mempelai. Mempelai kan waktu dulu itu berjalan-jalan di Bali itu kan setiap ada melewati toko atau warung itu kan ada canang, ada sesajennya ya. Atau di rumah-rumah kontrakan atau di rumah-rumah, pokoknya bahkan di dalam mall itu banyak canangnya juga, ada sesajennya. Seperti itu kalau ya misalnya ada apa, ada ketuanya ya, ada ketua ketua tak kasat matanya ya, kan itu per wilayah biasanya ya, per apa namanya, per radius itu ada penguasanya, ada yang tak kasat mata di situ. Nah itu penguasanya yang sudah puluhan ratusan tahun di situ ya. Nggak tahu kenapa kalau aku misalnya lewat di situ mereka sudah lari semuanya. Seperti itu. Padahal padahal ya, padahal padahal dari kejauhan itu aku melihatnya itu mereka nongkrong di situ, jaga keamanan di situ. Kan biasa kan untuk apa namanya, memantau manusia, tingkah laku manusia itu seperti apa. Ada yang manusia kurang ajar atau seperti apa ya, atau sedang apa imannya itu tidak excellent ya, atau imannya itu ragu-ragu ya, ya makhluk tak kasat mata itu akan masuk ke dalam manusia seperti itu, seperti itu. Ya itu apa ya, ya cerita saja ya, ya lucu-lucuan saja sih sebenarnya. Apa tadi, apa sih ini, ganggu-ganggu orang jalan saja.
seperti itu ya. Ya karena kalian harus tidak takut sebenarnya dengan seperti itu. Ya harus punya apa ya namanya, katakanlah kalau kalian itu punya Tuhan itu ya jangan takut. Seperti itu. Kalian kan punya kuasa, punya yang namanya anak Tuhan itu kan punya kuasa. Anak-anak Tuhan itu punya kuasa dari Tuhannya. Beda dengan anak-anak yang takut dengan setan, itu kan nggak punya kuasa. Mereka apa namanya, mereka berteman dengan setan, makanya takut dengan setan. Kalau kalian kan anak-anak Tuhan ya jangan takut. Ya karena kalau di Bali itu ya, aku sebenarnya itu sering menendang itu ya canang atau sesajen ya. Ya itu canang atau sesajen itu di tengah jalan masalahnya ya. Terus kadang itu penguasa atau apa namanya penunggunya itu dari kejauhan itu dia tuh menggerutu sebenarnya. Ini manusia siapa ya? Kok bisa-bisanya kita kita masih sudah jauh di sana masih apa namanya, masih membuat ketakutan, kata mereka seperti itu. Padahal kan mereka itu awalnya kan sudah satu rombongan, satu gerombolan di situ ya. Tiba-tiba mereka tuh sudah lari ke ujung sana. Padahal aku tuh belum sampai itu mereka sudah aba-aba atau sudah bersiap-siap untuk lari, mereka kabur, bubar. Jadi pasukan di situ tuh sudah nggak ada. Padahal tadi di situ tuh ada beberapa ya, 3 atau 4 seperti itu. Ada ketuanya juga di situ. Tiba-tiba aku sampai di situ tuh sudah bubar semuanya. Kemana-kemana nggak tahu aku. Seperti itu. Makanya kalau kalian itu berada di lokasi yang sudah lama sekali ya, misalnya kayak di hutan, di alas, di pokoknya di lereng-lereng kaki gunung atau di segala macam, itu jangan berbuat dosa, jangan apa namanya, jangan suka melakukan dosa seperti zina, seperti bersetubuh seperti itu tuh pasti makhluk penjaganya itu tidak suka dengan kalian. Seperti itu. Makanya kalau kalian mengungsi di hutan tuh ya menjaga diri, menjaga hati, menjaga kekudusan hidup supaya makhluk tak kasat mata di situ tuh menyukai kalian. Kalau kalian berbuat dosa di situ ya, kalau makhluk tak kasat mata itu tidak suka dengan kalian ya bisa saja kalian bisa dibikin gencet sama mereka, gencet. Jadi tidak bisa terpisah